terungkap penolakan Gibran sebagai wakil Presiden Prabowo Subianto adalah bukan karena pelanggaran konstitusi ataupun MK, namun demikian ketakutannya adalah membuyarkan impian Ganjar dan Anies untuk membuat 2 putaran, dikarenakan apabila Gibran menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto, maka jelas terjadi 1 putaran. Sebenarnya kalau mau jujur, mengapa mereka menolak Gibran? Bukan soal MK-nya. Saya yakin sekali menolak Gibran karena mereka tahu itu akan membuat 1 putaran. Bersatunya figur Pak Jokowi dan figur Pak Prabowo itu memudahkan memenangkan pemilu dengan cepat. Dan terbukti memang ketika Prabowo belum mendeklar dengan Gibran, itu posisinya 34, Ganjar 35 atau sebaliknya. Tapi ketika terjadi deklarasi Prabowo dan Gibran, Prabowo-nya langsung lompat 42, 43, Ganjar dari 34 langsung turun 28. Nah sejak itu Ganjar turun terus, ininya naik terus. Jadi yang sebenarnya dia takutkan adalah masalah elektoral aja. Sebagaimana kita ketahui, Saifullah Fatah sebagai tim daripada 01 tegas-tegas menolak Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presidennya Prabowo Subianto. Ya, dikarenakan pasti peluang Anies 2 putaran tidak akan terjadi, dikarenakan bergabungnya Prabowo dan Jokowi bisa menjadikan 1 putaran. Saya menolak Gibran. Saya tak ingin Gibran jadi wakil presiden saya. Gibran adalah anak kandung nepotisme. Sesungguhnya ia belum memenuhi syarat untuk disebut sebagai orang yang sudah cukup bekerja dan karena itu layak untuk diberi kepercayaan lebih besar. Menyangkut Gibran, tidak ada bukti yang cukup untuk mengatakan ia pemimpin yang layak. Wajar warga negara seperti saya menolak Gibran. Bukan sentimen pribadi. Keluarga besar saya tidak ada urusan dengan keluarga besar Jokowi. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah bangsa Indonesia jauh lebih besar dari 1 keluarga. Itulah Saifullah Fatah yang dengan tegas dan jelas menolak pencapresan Gibran Rakabuming Raka dan memang sekarang menang melawan Anies dan Ganjar cukup 1 putaran. Tidak hanya Saifullah Fatah, ternyata ya Yusuf Kala juga telak menolak Gibran. Yang harus sama kualitasnya, sama kemampuannya. Karena bahaya. Tiba-tiba mungkin sakit atau meninggal presidennya atau berapa. Maka yang persen, Anda bisa bayangkan kalau nanti perpatahan akan datang presiden kita Gibran, terpaksa Presiden Indonesia Bapak Gibran masuk ke ruangan, kalian seperti itu semua. Bagaimana itu? Dan raja tahu seperti itu. Jangan salah berpikir, presiden waktunya yang pelengkap. Dia harus siap jadi presiden. Buktinya beda. Gus Dur dulu dia presiden. Gus Dur hanya 1,5 tahun, dia 3,5 tahun. Saya juga Menko tiba-tiba terpilih jadi Menko-nya Bu. Jadi ini pengalaman kita pemilu itu bahwa memilih pemimpin itu harus kita mengatur 2 hal. Menko saya apanya? Leadership itu membuat pengalaman, integritasnya. Itulah Yusuf Kala yang tidak percaya kepada kepemimpinan Gibran. Sama seperti dulu dia mengatakan apabila Presiden Jokowi maka Indonesia akan hancur. Ya namun demikian jika mau menjadi wakil presidennya Joko Widodo. Tidak ada yang percaya ucapan Yusuf Kala. Sebenarnya kalau mau jujur sebetulnya PKS ya mengatakan kalau Nasdem mau ajukan Gibran sebagai calon wakil presidennya Anies Baswedan maka silahkan. Demikian juga dengan PDIP yang mau Gibran menjadi cawapresnya Ganjar. Namun demikian Gibran malah lebih memilih Prabowo Subianto. Ya kalau memang kemudian di MK-nya yang disetujui untuk wakil presiden di bawah 40 tahun ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Kalau DPP menyampaikan seperti itu ya kita lakukan. Yang itu kan dimungkinkan Mas Gibran bisa menjadi cawapresnya Ganjar. Jadi jelas ya PDIP dan PKS memang sangat mengharapkan ya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presidennya Anies ataupun Ganjar Pranowo. Namun demikian begitu sangat kecewanya PDIP dan juga Nasdem
dikarenakan Gibran lebih memilih Prabowo Subianto. Sebagaimana kita ketahui bahwa Anies meyakini akan terjadi 2 putaran dan yang masuk putaran kedua yakni 01 dan 02, maka 01 dan 03 akan bersatu mengalahkan 02 Prabowo Gibran. Kalau ternyata hasilnya berubah gimana? Kalau ternyata ada putaran kedua gimana? Kalau ternyata ada hasil berbeda gimana? Jadi kita tunggu sampai tanggal 20, baru kemudian nanti kita akan sampaikan. Tapi saya berpesan tadi, benar, bahwa di dalam proses pemilu itu akan ada selalu yang menang berada di pemerintahan, yang tidak berada di luar pemerintahan. Saya pegang prinsip itu aja, prinsipnya yang dipegang. Bila menang berada di dalam pemerintahan, bila tidak menang maka berada di luar pemerintahan, dan dua-duanya sama-sama penting. Saya pernah katakan bukan di debat pertama saya bilang. Itulah pernyataan Anies Baswedan yang mengatakan jelas bahwa kalau kalah di luar pemerintahan dan bila menang di dalam pemerintahan. Namun demikian Anies kelihatannya ya begitu mengetahui terjadi kekalahan, dia ingin bergabung ke dalam pemerintahan. Pernyataan Anies Baswedan yang ingin mengatakan bahwa bila kalah di luar pemerintahan dan bila menang di dalam pemerintahan terjawab sudah. Ternyata Anies siap berdiskusi dengan Prabowo demi bangsa dan negara. Kami katanya. Sering sampaikan bahwa lawan di dalam pemilu dan pilpres adalah teman dalam demokrasi. Kami membedakan antara lawan dengan musuh. Kalau musuh saling menghabisi, kalau lawan saling menguatkan. Dan kita semua adalah anak-anak bangsa yang sedang berjuang bersama-sama untuk memajukan, menghadirkan perubahan, menghadirkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan. Itu semua yang kita kerjakan. Jadi ketika proses kampanye, ketika proses pemilu, memang posisinya posisi lawan. Tapi sesungguhnya kita adalah teman dalam demokrasi. Jadi bila datang waktunya, tentu saja kita siap untuk selalu berdiskusi, tukar pikiran, bertemu, dan tidak pernah sedikit pun ada bayangan bahwa ini adalah sebuah kontestasi yang tidak ada ujungnya, ada ujungnya. Itulah pernyataan Anies Baswedan yang mengatakan bahwa dia siap bekerjasama dengan Prabowo Subianto. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan bahwa yang kalah berada di luar dan yang menang berada di dalam pemerintahan. Ya, pernyataan Anies ini membantah pernyataan sebelumnya. Dari awal kabarnya Anies siap bertemu Prabowo ya, bila diajak ya, untuk berdiskusi masalah bangsa dan sebagainya. Bila diajak bergabung intinya gitu ya. Dan pertanyaannya apakah Pak Prabowo mau mengajak? Ya enggak. Apakah Gibran mau? Nah, karena tahu sendiri kan. Nah, terus bagaimana dengan para pendukungnya? Apa enggak teriak? Coba. Silakan komen. Yang jelas para pendukungnya tetap berteriak dikarenakan ya pendukung Anies juga tidak mau ya, karena sudah begitu getol lah menyerang kubu 02. Demikian juga dengan kubu 02 atau Prabowo Gibran tetap menolak Anies Baswedan bergabung di dalam pemerintahan. Dan ini adalah pendapat warga masyarakat yang tidak setuju bila Anies bergabung di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Apa? Pak Anies mau ngajak diskusi masalah bangsa. Bangsa apa? Enggak ada yang menginginkan si Abah ya. Iya Abah cari muka lah kemarin. Muka angkuhnya so ngasih angka 11 dari antara 100. Om sombongnya si Abah. Sekarang so merapat sama Pak Prabowo. Ih, malu-maluin kau itu. Kalau sepala sombong, jangan sekarang menjilat. Sok mau diskusi, ribet nantinya. Nanti malah ngawur diskusi kau itu. Cari muka biar dapat kursi. Itu di kursi di rumahku banyak itu.
Mau. Kalau emang Pak Prabowo ngasih kursi ke Pak Anies, Pak Abah, aduh kecewanya lah para pendukung 02. Tolong ya Pak Prabowo, jangan dikasih jabatan, jangan diajak gabung di kabinet Bapak si Janggar sama si Abah. Bakalan ribet. Janggar sama Abah ya. Bapak ribet lagi kayak kemarin debat-debat aja kan udah pusing menghadapi dua itu. Ngajak gabung lagi. Aduh, kok usah diajak gabung Pak, si Abah itu. Riwet. Nanti banyak dia nggak setuju. Memutarkan balik fakta si Abah ya. Tolong Pak Prabowo, jangan dikasih gabung ke kabinet Bapak ya. Nangis kami nanti Pak. Susah, dia tuh bakal pindah ke Aceh. Dia cocoknya jadi presiden di Aceh si Abah. Banyak mendukung dia di sana. Dia itu katanya orang Aceh itu orang terpintar. Kayaknya kalau ke Aceh dia kami dukung. Ya Pak Prabowo, tolong ya. Itulah pendapat warga masyarakat yang tidak setuju kepada Prabowo Subianto apabila Anies Baswedan bergabung di dalam pemerintahannya. Pernyataan Anies Baswedan yang mau bekerja sama dengan Prabowo Subianto otomatis mendapatkan penolakan dari warga masyarakat. Sering sampaikan bahwa lawan Alah preta Pak sama ini ada udang di balik batu. Ada udang di balik bakwan ya. Pengen kursi ya, pengen kursi toh. Alah, Ranggumun. Katanya pengen jabatan. Pengen jabatan gitu ya. Muji-muji. Padahal tidak di gelandangan politik ya paling. Gelandangan pengangguran. Ini kira sengkuni. Pengangguran politik ya. Wis kalah ngerapek-lapek ya. Pendukungmu lo nanti, tadi presiden 24% lo. 24%. Aduh. Engko wakil MPR iku Amin Rangis. Aduh. Ada udang di balik batu. Anies kalah ya wis ora usah dadi oposisi ya lho, dadi oposisi kaeling ah. Sing ngelone jare kinerja Menhat 11 dari 100 11 dari 100. Nah, ya iku sampean niku 11 dari 100. Apa kalah wis. Itulah tanggapan masyarakat yang menertawakan tekatan Anies Baswedan yang ingin bergabung di dalam pemerintahan Prabowo Gibran dan mengatakan siap bekerja sama. Ditertawakan warga. Lah, jadi oposisi saja Pak Anies.